Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih sudah datang semua. Oh, ini ada berapa alumni, ya? Ada yang dari Jepang, ya. Mbak Ria. Ada teman-teman dari UNS, terus dari Unibdu dan Unisma, yang ada yang UGM 2, juga ini Mas Fajar. Oke, ini ngobrol saja. Jadi nanti kalau mau tanya, tinggal interupsi gitu aja. Jadi tidak formal. Izin share dulu. Iya, fokusnya hari ini kita ngobrol tentang menulis intro, ya. Gitu. Karena intro itu punya nilai jual yang tinggi, itu. Jadi harus seksama mendesainnya agar dapat hook dari reviewernya. Tuh. Ini judulnya menulis intro yang in and thorough. In itu kalau digabungkan dengan dalam bahasa Jawa atau Indonesia itu artinya yang sedang hot atau yang sedang hit itu. Thorough, komplit itu. Jadi nanti berbasis fenomena gitu. Selalu kami kalau nulis endorse-nya nulis berbasis fenomena. Catatan ini materi berdasarkan pengalaman. Untuk pengalaman saja. Ini khususon penelitian linguistik, sastra, penerjemahan, serta budaya dan humaniora secara umum. Itu. Ini sifatnya ngobrol ilmiah, santai tapi seksama itu. Nah, monggo kita ngobrol dan selingan dulu, writing together and stronger. Ini 3 tahun terakhir meningkat terus ya. Angkatan 2021, angkatan 2021 itu 20 kelompok, 2022, 24. Nah, angkatan tahun ini 35, luar biasa. Dan ini naik 11 kelompok. Ya, dipertahankan biar cita-citanya Sasing tiap tahun bikin artikel banyak itu. Itu dan bisa mendukung nanti kalau tugas akhirnya bukan lagi skripsi tapi nulis artikel. Teknis dulu seperti biasa, intro minimal 500 kata, maksimal 1.300. Paragraf satu itu harus fenomena, paragraf 2 itu contoh fenomena dan pembahasan ringkas, paragraf 3 studi terdahulu, paragraf 4 pernyataan gap dan novelty serta rumusan masalah. Oh ya, ini saya lupa mencapa Pak Robit. Terima kasih kehadirannya. Oke, Sama-sama ya, Prof. oke, oke, ngapunten. Betul ngertos. Oke, nun. Paragraf 5 opsional. Nanti hari ini kita bahas yang 1 sampai 4 saja. Eh, Kalau nanti tiba-tiba sudah mau iftar ya sesampainya aja. Nah, karena ini berbasis fenomena, kita bahas dulu. Fenomena itu tipenya apa aja? Itu ada fenomena yang eksistensial, itu fenomena yang dijual itu objeknya. Objeknya itu fenomena. Nanti kita belajar ngukur fenomena itu seperti apa. Terus ada fenomena yang esensial itu yang berbasis topik. Jadi topiknya yang fenomenal, objeknya biasa aja. Terus eksperiensial itu yang berbasis pengalaman. Yang eksistensial, objek itu namanya teman-teman menemukan filmnya itu fenomenal. Dia ada pesan yang bisa disampaikan yang mungkin selaras dengan zaman. Nah, itu esensial topiknya. Biasanya topiknya esensial, apa itu objeknya itu lebih dari satu yang diteliti.
Itu karena ingin buktikan mungkin keberadaan topik yang sama di objek-objek yang berbeda. Experiential cenderung nanti endingnya pengalaman lapangan atau respon di lapangan. Nah, itu. Kalau ingin baca lebih lanjut, silakan baca bukunya Van Manen, Husserl, sama Smith, Flowers, and Larkin. Ya. Kalau ada waktu, silakan baca. Nah, muncul pertanyaan, ukuran fenomenal itu seperti apa? Nah, kita mulai dari ukuran yang filosofis dulu. Walaupun filosofis ini ya mumet ke kadang-kadang ya. Ukuran filosofis itu ada empat. Jadi disebut fenomena itu jika objek, topik, atau experience itu bisa diterapkan dalam ragam konteks. Itu. Contohnya seperti namanya neliti Spider-Man. Nah, Spider-Man itu mau ditembak pakai sastra, linguistik, atau translation ya bisa. Nah, berarti kan Spider-Man dianggap fenomenal karena masuk kaidah ini diterapkan dalam ragam konteks. Dua, cenderung pengalaman personal. Jadi fenomenal secara filosofis itu dari perspektif diri sendiri, tapi bisa diukur dan divalidasi. Nonton Spider-Man akan memberikan pengalaman yang berbeda antara anak sastra, anak linguistik, dan anak penerjemahan, ataupun mungkin teman-teman dari budaya. Itu. Pengalaman berbeda. Nah, pengalaman itu ditangkap sebagai sebuah fenomena karena dia memunculkan consciousness. Oh, ini ada sesuatu, ada sebuah pesan dari objek yang saya sukai dan mungkin mainstream yang saya sukai. Sehingga dengan berpikir demikian itu muncul refleksi, terus diinterpretasikan dengan teori. Oh, yang anak sastra nembak Spider-Man dalam perspektif mungkin intertekstualitas. Ini. Jadi mencari hubungan antara Spider-Man punyanya Sam Raimi dengan Spider-Man yang digarap oleh sutradara yang lain. Oh, anak linguistik itu Spider-Man-nya sama, tapi mungkin yang dilihat adalah konsistensi di film-film Spider-Man dalam konteks penyajian speech act mungkin. Atau anak penerjemahan ingin lihat konsistensi subtitling istilah-istilah terkait dengan yang berhubungan dengan Spidey kayak web slinging atau yang lain-lain. Itu realisasi yang disebut dengan reflektif dan interpretif. Dan akan muncul sesuatu yang signifikan karena berasal dari pemikiran, pengalaman pribadi yang tidak subjektif. Subjektifnya ada, tapi didukung oleh objektivitas berupa penggunaan teori dan bisa divalidasi. Nah, itu ukuran fenomenal. Permasalahan yang muncul dari perspektif filosofis ini adalah bahwa sebenarnya semuanya bisa jadi fenomena. Karena ya tadi ada unsur pengalaman personal. Nah, asal masuk kaidah-kaidah ini dia masuk sebagai kategori something that yang fenomenal, sesuatu yang fenomenal. Nah, dari ukuran yang filosofis ini bisa ditarik menjadi ukuran yang praktis ya. Filosofis itu jadi praktis ya. Jadi dengan menggunakan attention grabbing. Gitu. Jadi disebut fenomenal itu ketika mendapatkan perhatian. Perhatian dari publik, pemerintah, swasta, akademisi. Sehingga bisa dijadikan sebuah ukuran kalau mungkin keempat-empatnya itu publik, pemerintah, swasta, akademisi itu nembak semua itu global. Contoh mungkin kasus flexing. Nah, wah, kasus flexing itu ya publik itu protes, terus pemerintah juga akhirnya mengeluarkan peraturan biar anggota-anggota Polri, terus pejabat tidak flexing, swasta juga mengeluarkan peraturan yang sama, akademisi banyak yang menganalisis. Nah, terus dilalah teman-teman anak linguistik mamanya. Nah, itu ingin analisis itu. Oh, bahasa flexing ada tidak? Oh, ada ternyata bahasa show off. Riak, riak itu enak bahasa nih. Jadi bahasa show off itu ada. Nah, itu mirip-mirip flexing. Secara tekstual, ekspresinya masuk. Nah, ditembak. Nah, itu berarti
teman-teman sudah melakukan apa analisis studi yang berbasis fenomena yang bersifat global. Kalau adanya hanya tiga saja, entah itu publik, pemerintah, swasta, akademisnya nggak ada, atau sebaliknya akademisnya ada, swasta nggak ada, atau yang lain tuh disebut major. Terus kalau dua tok fenomenanya, attention grabbingnya dua tok itu lokal, terus yang terakhir tren. Saya yakin kalau fokus-fokus yang sedang hot itu cenderung akan empat-empatnya ada. Nanti bisa dicek kayak di Google Scholar atau Google Trend tuh tahu dan seberapa fenomenal yang ingin ditembak itu. Nah, setelah meyakini bahwa yang akan ditulis teman-teman itu fenomenal, nah, langsung ditulis. Paragraf satu, cara nulis fenomenanya ada dua jenis ya. Ada yang berbasis selektif, ada yang berbasis kombinatif. Apa itu? Monggo kita bahas. Cara selektif itu fokus hanya ke salah satu fenomena yang dianggap punya hook. Jadi tadi ada fenomena eksistensial, objek ya, esensial, topik, eksperiensial itu lapangan. Itu dipilih salah satu yang paling dominan, yang paling punya nilai hook, yang bisa menjual. Itu. Fokus salah satu. Contoh namanya, ini 2 tahun yang lalu kami nulis tentang cameo. Cameo di film dan di video games itu. Ini termasuk fokus yang selektif eksistensial, ya eksistensial. Karena objeknya cameo itu dia muncul di film dan games itu. Itu cameo. Jadi fokusnya eksistensial. Jadi dibahas dulu. Oh, cameo itu dari istilah gemologi, jadi ilmu permata. Jadi kalau bikin ake itu itu kan yang paling menonjol ya gemnya itu nah, ya permatanya itu. Tapi itu bisa diganti-ganti gitu filosofinya itu. Jadi sama seperti cameo di film. Itu kalau misalnya Stanley muncul di Marvel Cinematic Universe itu karena dia punya nilai jual dan dia bisa diganti-ganti profesinya. Oh, muncul di Iron Man sebagai apa, muncul di Fantastic Four sebagai tukang pos. Nah, itu dibahas. Karena yakin ini yang menjual itu adalah objeknya. Atau yang menjual setelah merenungi adalah, ini contoh yang kedua ya, eksistensial. Ini sama. Yang menjual objeknya. Ini penelitian 2 tahun atau 3 tahun yang lalu ya. Ini pepeling. Pepeling itu tulisan di makam. Di makam wali yang isinya nasihat. Nah, itu objeknya menarik. Mengandung elemen-elemen linguistik yang unik. Nah, itu dibahas. Ini objeknya ini menarik karena mengandung ekspresi linguistik yang seperti ini. Tuh. Nah, diangkat. Nah, itu berarti eksistensial. Yang esensial, topiknya, topiknya yang esensial. Ini penelitian tentang penggunaan amplifikasi, teknik terjemahan amplifikasi. Dalam teknik amplifikasi kan dia bagian dari penerjemahan, gitu. Sehingga fokusnya topiknya, objeknya banyak gitu, yang dibahas. Untuk contoh banyak. Jadi karena ini fokusnya pada topiknya, itu ya paragraf satu fokus penyajiannya terkait dengan topiknya. Wow, penerjemahan untuk anak itu apa? Terus kok bisa muncul apa itu amplifikasi itu karena apa? Oh, di dalam cerita anak itu mesti ada elemen visual dan tekstual. Elemen visualnya menjelaskan elemen tekstual. Nah, nanti kalau tidak paham, diamplifikasi, mengamplifikasi teksnya atau mengamplifikasi visualnya. Itu. Nah, itu topik, topik. Kalau buku ceritanya biasa aja. Buku ceritanya dari manapun bisa. Tapi topiknya itu yang menarik. Sehingga kecenderungan kalau nanti difokuskan ke esensial itu objeknya banyak. Di paragraf satu harus nunjukkan itu apa. Ini kok esensial itu kenapa? Tapi sebenarnya tidak perlu ditulis.
Ini fenomena eksistensial, ini eksistensial enggak. Jadi langsung dijabarkan aja. Itu. Atau yang eksperiensial. Ini contoh eksperiensial. Jadi eksperiensial berbasis pengalaman di lapangan. Ini penelitian 3 tahun yang lalu di TPA di Boyolali. Ketika berkunjung ke sana, ditemukan itu banyak mbak-mbak dan mas-mas pengajar TPA yang masih sekolah dan kuliah itu ngajarin adik-adiknya dengan selain ngaji itu storytelling. Storytelling dia merubah itu kisah-kisah fabel jadi parable. Parable itu kisah rohani, kisah yang berhubungan dengan agama itu. Jadi karena itu berbasis pengalaman ya diceritakan pengalamannya. Jadi di paragraf 1 ya diomongkan TPA di Indonesia cenderung diurusi oleh komunitas lokal. Terus ngutip, ada nggak teori yang mendukung TPA? Wah, ada, malah teorinya orang Barat itu namanya GIT itu. Dia khusus bukunya bahas TPA di Indonesia. Terus jelaskan TPA di Indonesia itu ngapain? Dia ada ngajar belajar tentang Quran, biasanya habis asar, biar nggak bosen dimasuki apa storytelling. Nah, yang semacam ini bisa didapatkan ketika terjun langsung ke masyarakat. Nah, biasanya kalau yang pengalaman apa itu penelitian lapangan semacam ini, experiential itu nilai keberterimaannya lebih tinggi. Kalau namanya dikirim ke Scopus itu lebih tinggi karena ada apa ya temuan datanya itu real itu loh. Kalau film itu kadang-kadang kan artifisial. Tapi kalau teman-teman yang baru belajar ya, kalau shock dengan penelitian lapangan ya, nah penelitian yang nonton film kayak gitu nggak apa-apa. Itu experience-nya, paragraf 1. Nilai plusnya apa kalau berbasis cara yang selektif itu cenderung tidak kompleks karena langsung fokus, oh objek, langsung dikulik objeknya itu. Objeknya Spiderman, Spiderman itu siapa toh? Ngutip. Nah, gitu. Oleh karena itu ada formulanya, eksistensial. Pertama ditulis dulu gambaran objeknya. Oh, Spider-Man. Spider-Man itu siapa? Produksinya apa? Nah, menggunakan definisi. Ngutip. Ya, mesti ada orang yang analisis Spider-Man itu dikutip. Itu buku superhero banyak sekali yang dibahas itu. Esensial digambarkan topiknya tadi. Oh, menerjemahkan cerita anak itu cenderung akan ada muncul amplifikasi. Nah, terus ngutip. Elemennya amplifikasi itu apa aja? Oh, amplifikasi secara tekstual, visual, lah, ngutip lah gitu. Jadi kalau gambaran topik itu yang digambar, yang harus dikutip itu elemennya. Jadi umpamanya bahas tentang tindak tutur atau apa, itu elemen dari tindak tutur itu apa? Dikutip. Gitu. Experiential langsung digambarkan kondisi lapangan dengan didukung ya tadi seperti TPA itu ada dari GID yang membahas tentang TPA itu. Ini caranya, nilai plusnya ini. Jadi cenderung tidak kompleks nyusun apa secara kebahasaan. Nanti ada formulanya sudah cenderung seperti ini. Tapi ada nilai minusnya. Nilai minusnya itu berat sebelah. Berat sebelah itu maksudnya fenomena yang dibagi menjadi eksistensial, esensial, sama eksperiensial itu sebenarnya pasnya dipandang satu kesatuan. Jadi tidak terpisah-pisah. Karena dia sebenarnya eh, kesatuan, saling mendukung, saling menguatkan itu. Jadi kalau fokus ke esensial atau eksperiensial itu cenderung berat sebelah itu. Contohnya berat sebelah tadi mana bahas tentang cameo itu disebut eksistensial. Nah itu padahal kalau kita bahas cameo juga tidak terlepas dari mungkin respon fansnya itu cameo-nya kok kayak gini, ada yang suka, ada yang tidak suka. Nah, itu sebenarnya satu kesatuan. Jadi ada objek, itu mesti ada esensinya, terus mesti ada experientialnya. Itu. Cameo, esensinya adalah untuk apa? Alternatif naratif itu atau mikronaratif itu. Experientialnya tujuannya adalah
biar yang nonton itu punya apa itu, karena yang dijual Stanley dia mungkin dapat menghadirkan lebih banyak penonton atau penontonnya ketika nonton itu tidak eh, shock gitu. Maksudnya ada kayak ice breakingnya dalam bentuk karakter yang muncul itu, karakter terkenal pesohor yang muncul. Itu satu kesatuan sebenarnya. Tapi karena difokuskan satu saja, akhirnya kesatuan itu hilang. Nah, makanya ada cara yang kombinatif, yaitu menggabungkan di satu paragraf itu eksistensial, esensial, sama eksperiensial. Itu. Contohnya ini bahas tentang reimagination. Reimagination itu yang sudah namanya Batman ya. Batman itu sudah launching, sudah terkenal, terus ingin menggait penonton baru dan penonton baru agar punya pengalaman baru. Nah, Batman itu dibikin Batman Ninja, jadi versi anime. Sekarang kan banyak itu film-film barat yang dianimisasi. Nah, Joker, nah, itu dianimisasi. Yang DC Universe itu banyak sekali, mulai dianimisasi. Nah, itu namanya reimagination. Tayangannya nah Indika. Penyajiannya itu jadi satu kesatuan, dimulai dari eksistensinya dulu. Oh, diomongkan. Publisher, developer, authors itu harus menciptakan cara kreatif agar ada agar fans itu tetap hype sehingga banyak memunculkan alternatif naratif itu. Seperti mungkin tadi reimagination terus bikin universe atau parallel universe atau bikin versi chibi-nya dari karakter tertentu, film tertentu. Lah itu usaha untuk kreatif agar satu produk itu bisa terus-menerus dimunculkan uangnya itu. Terus setelah itu esensialnya apa? Oh, itu dampaknya adalah bagaimana memasukkan yang alternatif tadi biar tetap masuk nalar. Jadi biar tetap logis. Terus experience-nya semacam apa? Experience-nya nanti diharapkan fans yang baru itu muncul, fans yang lama tetap nonton, tetap setia, ya, karena ini ada nuansa baru, penyajian baru. Gitu. Nah itu cara menyajikannya. Jadi urut. Dimulai dari eksistensinya dulu, esensialnya, terus eksperiensialnya. Urut itu dari penyajiannya. Atau kesatuan. Nah, menyajikan yang seperti ini itu menandakan bahwa yang nulis itu dia holistik. Ya, nulisnya itu ketika menembak sebuah isu, itu dia mampu menyajikan sisi eksistensialnya, ya. Fenomena objeknya, sisi esensialnya, fenomena topiknya, dan sisi pengalaman atau respon di lapangan. Nah, itu. Jadi nanti kalau teman-teman menulis menggunakan teknik yang nomor dua ini, itu dipastikan paragraf satu itu mengandung objeknya, diikuti dia itu esensinya apa, atau punya pengaruh apa, terus responnya seperti apa. Oh, ada Spider-Man Alternative Universe, itu eksistensi. Esensialnya apa? Oh, dia menggabungkan cerita yang Sam Raimi dan yang cerita yang baru, mungkin seperti itu. Terus respon dari fans seperti apa? Nah, respon bisa dilihat dari seperti review atau mungkin dari metakritik. Nah, itu bisa. Nah, itu cara menunjukkan hubungan-hubungan antara fenomena. Sehingga ketika bisa seperti itu bisa membentuk naratif unity. Jadi utuh, gitu, utuh, tidak terpisah-pisah. Lah mau yang seperti apa itu sebenarnya terserah teman-teman. Itu. Nilai minusnya itu ya menjelaskannya itu karena tidak semua eksistensi itu esensial dan eksperiensial. Ya, intinya kalau di pergaulan setiap hari kayak apa kadang-kadang kita tidak dianggap mulai jadi kita tuh ada tapi tidak dianggap karena tidak dianggap esensial. Nah, itu mungkin baru pendekatan langsung ditolak itu dianggap tidak ada tidak esensial ya. Nah, itu naratif unity ya itu. Kalau ini ada pertanyaan silahkan loh ngobrol ini angkat tangan terus atau tulis di kolom komentar ya. Lanjut ini kita ambil contoh satu ya dari judul yang sudah di-share
ke kemarin ketika interview. Ini bahas tentang Liverpool bantai MU 7-0. Itu karma ya, akhirnya kemarin gagal Liga Champion, gagal Carabao Cup. Nah, terus ini di mau bahas itu 7-0 ya, itu. Dari social media insults on Manchester United official Instagram account regarding the defeat against Liverpool. Jadi ini Mas Gilang, Mas Armada sama Mas Fuad itu dari Clara Nova ingin bahas insult ya, hinaan di akun Instagramnya MU setelah mereka dibantai 7-0 itu oleh Liverpool. Nah, gimana dengan judul ini kalau digunakan cara yang selektif menulis paragraf satu? Nah, kalau dia ingin eksistensial, berarti fokusnya ke 7-0-nya dulu. 7-0. Kalau esensial, sosial media insult. Experiential responsesnya. Nah, dari ini mana yang diangkat? Itu. Mana yang diangkat? Kalau yang ditangkap dari judulnya, itu karena dia sudah khusus sosial media insult itu, pada dasarnya mau objek apapun bisa, sehingga kemungkinan besar yang diangkat itu yang esensial itu sosial media insult. Jadi penggunaan Liverpool yang bantai MU itu hanya sebagai contoh, tapi contohnya itu dianggap itu punya nilai jual itu. Atau digabungkan. Jadi bahas dulu di paragraf satu kalimat pertama bahas dulu OMU dibantai dalam sejarah belum pernah ada 7-0. Dampak pembantaian ini muncul insult baik dari yang fans Liverpool yang benci MU atau fans lain yang benci MU juga itu. Atau bahkan fans MU yang benci dengan timnya sendiri ya, itu. Terus masuk ke respon, masuk ke respon, nah, itu eksperiensial. Responnya seperti apa? Fans MU ketika dibantai itu seperti apa? Gitu. Terus respon dari yang punya simpatik terhadap MU seperti apa? Nah itu. Nah ini cara kombinatif. Jadi dibikin logika semacam ini. Objeknya apa dulu toh? Terus nanti esensialnya apa? Terus kira-kira eksperiensialnya seperti apa? Nah dengan kayak gini nanti nyari kutipannya gampang. Ya, tinggal nyari di Google Scholar, oh 7-0 di feed itu ada yang bahas tidak. Kalau ini mungkin dari berita Insat, oh dari apa teori sosial media insult itu punyanya Daniel itu yang kemarin. Terus respon dari Insat itu apa? Ya, tulis ya dengan kayak gini tertata, itu tertata nulisnya. Terus setelah paragraf satu selesai, masuk ke paragraf 2. Gitu. Contoh fenomena. Nah, paragraf 2 ini tergantung sekali dengan paragraf satu. Jadi biar apa unitinya itu koherensi kohesivitasnya itu dapat itu. Kalau paragraf satu itu isinya eksistensial, itu contoh yang disajikan. Jadi paragraf 2 itu khusus contoh fenomena. Tadi paragraf satu itu menyajikan fenomenanya, nomor 2 contoh realnya langsung. Jadi ada ngambil data yang dianggap itu fenomenal atau punya nilai jual, taruh di situ. Tapi ngambil contoh juga ada aturannya. Menyajikan contoh juga ada aturannya. Menyajikan contoh itu bisa berbasis narasi atau kalau itu berupa ujaran bisa diambil dalam bentuk dialog gitu. Kalau paragraf satu itu isinya eksistensial, contohnya itu diambil dari bagian dari objek yang paling berdampak. Bagian dari objek. Caranya dengan melihat yang sudah menganalisis siapa, berita, ulasan, atau informasi lain yang valid dan kredibel. Contohnya ini, ini paragraf kedua tadi yang cameo tadi. Contoh, karena tadi kan kalau paragraf satu eksistensial, nomor 2 harus ngambil bagian dari objek. Ya, tadi bahasnya cameo.
Nah, bagian dari cameo itu yang fenomenal yang dianggap siapa? Oh, Stanley. Nah, tulis tentang Stanley. Nah, Stanley itu muncul di hampir semua filmnya Marvel, mulai dari dijelaskan Fantastic Four sampai The Avengers Endgame itu. Dijelaskan di situ. Kasih contoh, ini loh Stanley itu muncul di setiap film itu beda-beda apa itu karakternya, penokohannya. Apakah penokohannya itu terkait dengan ceritanya? Kan makanya disebut mikronaratif gitu. Mikronaratif berarti dia bagian dari sesuatu yang besar. Makronaratif filmnya sendiri gitu. Tadi judulnya film dan game. Itu kenapa yang disajikan Stanley Tok? Nah, dia yang fenomenal. Di game nggak ada apa itu yang fenomenal. Stanley pun muncul di game. Nah, itu Stanley pun muncul di game juga sebagai cameo, bahkan dia bisa kayak Spider-Man. Nah, dibahas itu. Jadi kalau teman-teman paragraf satu itu fokusnya eksistensial ya, dengan cara yang teknik tadi apa selektif itu nomor dua paragraf dua itu diambil contoh data bagian dari objek itu itu terus contoh yang lain yang tadi ini tahun kemarin. Kalau datanya itu berupa dialog ya ditulis dialog, ditulis dialognya. Dialog yang diasumsikan itu mampu memunculkan hook. Gitu. Salah satunya kalau umpamanya contohnya kalau di sini karena bahas ludik bits, ya, ludik itu playful ya, dikasih contoh yang dianggap paling lucu. Itu di situ di acara Shark Tank ya, sudah tahu Shark Tank itu acara apa nyari duit nyari modal dari para shark shark itu lintah darat dari apa, pemodal. Nah di situ dialognya itu dianggap paling lucu karena mohon maaf menggambarkan antara trimmer itu yang untuk apa itu motong rambut seperti itu dengan tanaman untuk merujuk ke mohon maaf bagian vital laki-laki. Nah itu dianggap lucu kayak gitu terus karena ada bukti saknya tertawa dan tertawanya itu bertingkat sampai tertawanya itu sangat keras. Nah terus diambil jadi contoh itu jadi bagian dari pitch ya. Bagaimana minta modal minta utang gitu. Nah, kalau paragraf satunya esensial, itu contoh yang disajikan, nah titik fokus topiknya. Jadi titik fokus topiknya. Contohnya langsung aja. Itu. Tadi kan paragraf satunya esensial tentang amplification ya. Pertama dibahas dulu di paragraf satu. Oh, ini menerjemahkan untuk anak itu ada pertimbangan hubungan antara elemen tekstual dan visual, elemen cerita tertulis dan gambar. Nah, biar mudeng anak-anak, nah muncul kasus amplification. Nah, paragraf 2 ya langsung aja, langsung bahas tentang amplification. Amplification itu apa toh? Nah, itu. Amplification itu apa, dampaknya apa, itu dibahas. Contohnya bisa narasi atau langsung menyajikan contoh dialog. Gitu. Kebetulan yang di sini contohnya contoh yang narasi itu. Nah itu. Kalau paragraf satunya itu eksperiensial, ya ini yang berbeda. Yang disajikan di paragraf 2 itu preliminary research, jadi penelitian yang mengawali. Jadi sebelum terjun ke lapangan biasanya kan melakukan survei lapangan dulu, melihat kondisinya seperti apa. Nah itu digambarkan di situ. Kalau tadi TPA itu TPA diceritakan dulu, oh kami mendatangi apa TPA ya di beberapa TPA di Greater Boyolali, Boyolali Raya nyebutnya karena ya Boyolali luas itu. Itu melibatkan 32 guru TPA, itu jelaskan. Ketika berkunjung ke situ ngobrol-ngobrol sama beliau itu memang ada apa itu sesi di mana anak-anak yang TPA itu mendapatkan istilahnya ice breaking. Jadi habis ngaji itu dikasih kuis, ada kuis, ada
storytelling. Nah, pas storytelling di situ, nah, karena storytellingnya itu juga beragam, ada yang ternyata ngambil dari cerita Barat, terus dimodifikasi, ya, ditransadaptasi, jadi disesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Jadi di situ dimasukkan unsur-unsur Islam. Jadi, cerita fabelnya yang menceritakan tentang kelinci mungkin itu dimasuki kan, ayat-ayat Quran, hadis itu yang terkait dengan tema yang diangkat di fabel itu. Nah, ini menarik diceritakan, nah, gitu. Indahnya penelitian lapangan itu ya tadi datanya real dan langsung bersinggungan dengan fenomena yang muncul di masyarakat. Kalau itu masalah akan lebih bermanfaat hasil dari penelitiannya. Itu. Itu kalau yang ketiga. Kalau ternyata paragraf satu itu kombinatif, gitu, menggabungkan tadi, tetap penyajian di paragraf 2 itu harus urut. Ada objek, topik, pengalaman, atau kondisi lapangan. Itu yang paragraf nomor 2. Kalau paragraf nomor satunya kombinatif. Gitu. Contohnya tadi, yang tadi reimagination, diomongkan dulu. Ada loh contoh Batman Ninja. Batman itu penggemarnya banyak, sehingga ketika biar tetap mempertahankan fansnya, ini yang sedang ngetren apa? Oh, yang sedang ngetren anime. Nah, diterapkanlah animesasi biar Batman-nya terlihat animex gitu. Sehingga nah judulnya dirubah dari Batman jadi Batman Ninja gitu. Terus penampilannya juga dibuat seperti anime gitu. Ceritanya juga dengan latar belakang zaman feodal di Jepang. Nah, itu jelas kan objeknya dulu. Esensinya apa? Esensinya ini memberikan nuansa baru, Animax nuance, ya. Memberikan nuansa baru, nuansa anime yang masih ada hubungan dengan Batman-nya. Ini kan diciptakan Batman-nya kan terlempar di zaman Jepang. Nah, itu tetap ada unsur keterkaitan dengan cerita yang canon. Nah, itu esensinya dapet. Memberikan nuansa, terus gimana nuansanya biar nggak aneh saat cerita. Wah, ada cerita yang canon terus dikaitkan dengan cerita alternatif. Terus responnya gimana? Oh, ada perubahan dari fans seperti apa disajikan itu. Dikutip lah gitu. Itu ketika paragraf satunya kombinatif. Sekarang paragraf ketiga. Ini nggak ada yang bertanya. Ya, bertanya silakan. Saya itu bertanya, Apa? Ais mau bertanya silakan. saya mau bertanya itu kan biasanya kalau dari film atau series tuh fandom pasti punya teori-teori sendiri, Sir. Hmm. Itu kalau misalnya diangkat itu bagaimana ya, Sir? Kalau misal di satu episode si cewek itu ngeliatin buah apel dan terus teori, fans itu berteori kalau oh pasti si cewek ini punya kayak semacam apa tuh namanya link tertentu dengan buah apel itu. Tapi kalau dari movie-nya sendiri, dari seriesnya sendiri itu nggak menyatakan itu tuh apa masih bisa dianggap data Sir, atau fenomena? Ya, Terima terima kasih kasih. Mbak Ais, pertanyaan yang bagus. Jadi respon dari fan itu studinya adalah studi audience reception. Jadi kalau Mbak Ais itu fokus ke topiknya sudah fans, ya berarti ya fans saja. Walaupun apa yang punya asli, nah, autornya itu mungkin tidak berkata seperti itu. Jadi studinya studi fandom gitu. Kalau studi fandom berarti kan cenderung fenomenanya esensial. Nah, fandom yang semacam apa? Kayak tadi mungkin teori konspirasi itu. Kayak ada yang bahas itu One Piece itu banyak sekali yang mengajukan fan teori. Nah, itu menarik. Berarti kan esensial tuh fan teori. Objeknya bisa dibahas banyak. Objeknya itu bisa sub objeknya yaitu yang event-event yang muncul di apa One Piece itu. Seperti contoh dulu ada orang komen di YouTube
jauh sebelum arc-nya Sanji itu yang ngomong, dia ngomong kan unik itu. Sanji itu anak ketiga karena San. Nanti mesti ada anak pertama itu Ichiji, itu ada Niji, ada Yonji. Ternyata benar. Nah, itu akhirnya apa itu jadi pembicaraan. Nah, itu ternyata ya muncul yang lain juga. Oh, di kacamatanya Aokiji itu terlihat Imu. Nah, itu fandom fenomena esensial, objeknya banyak. Nah, gitu. Gitu, Mbak Ais. Terima kasih, Sir. Ya, mungkin ada yang lain sebelum lanjut ngobrol saja. Oh, ada mau tanya lagi, Sir. Ya, Pak. Kalau kalau esensial kan fokusnya topiknya dan objeknya itu bisa banyak. Nah, Ya, objeknya ini tuh harus dari satu region atau bisa diambil dari region lainnya, Sir? Bi, gimana Regin, Bi? Misalnya saya mau mau meneliti mengenai desain poster. Misalnya desain poster di area barat itu cenderung seperti ini. Terus mau dibandingkan sama desain poster film di negara-negara timur itu kayak gini. Itu apa bisa masuk esensial, Sir? Ya, bisa. Nah, kembali ke filosofi tadi, filosofi ukuran filosofis dari Van Manen, dari Husserl, sama dari Smith itu kan fenomena itu asal bisa direkontekstualisasi itu fenomenal itu. Sehingga mau di region manapun kan AIS ingin buktikan ini bisa loh muncul di objek yang membuat orang Barat atau mungkin orang Jawa atau mana itu bisa gitu gitu Ais. Terima kasih banyak, Sir. Ya, ya kita lanjut. Kalau ada yang anu langsung ngobrol aja itu, dipotong-potong boleh. Paragraf ketiga itu sudah sampai paragraf tiga, masih kuat bertahan deh ini itu. Studi terdahulu, sekali lagi nulisnya itu biar utuh itu harus memperhatikan paragraf-paragraf sebelumnya apakah masuk eksistensial, esensial atau eksperiensial atau kombinatif. Jadi kalau penyajian previous studies itu satu, jika paragraf satu dan dua eksistensial, studi terdahulunya sebisa mungkin objek yang sama yang ditembak dengan teori atau topik yang berbeda. Tadi namanya analisis Spider-Man itu. Ya cari yang bahas Spider-Man. Jadi peneliti-peneliti lain yang bahas Spider-Man, objeknya sama nggak apa-apa, malah bagus. Tapi topiknya beda-beda. Nah itu. Ya, ini menunjukkan bahwa memang ini fenomenal objeknya, sehingga satu objek yang sama ditembak banyak. Nah itu dia eksistensial. Jadi memang ada sesuatu yang bisa ditangkap dari objek ini. Dalam hal ini Spider-Man. Itu contohnya. Tadi yang pepeling tadi itu. Jadi pepeling itu apa, objeknya fenomenal itu karena dia ditembak pakai apapun bisa itu pakai topik linguistik bisa itu pakai topik sastra epigrafi itu bisa itu bahkan topik agama juga bisa. Nah itu jadi menunjukkan papeling ini apa bisa direkontekstualisasi dengan ilmu-ilmu yang berbeda. Ini menunjukkan papeling itu punya fenomena. Jadi dia punya ketahanan akademis untuk ditembak pakai apapun masuk gitu loh. Gitu. Nah, kalau paragraf sebelumnya itu satu dua esensial, maka previous studies, studi terdahulu itu sebisa mungkin langsung ke titik fokus topiknya dengan objek atau teori yang berbeda. Esensial itu kan topiknya fenomenal yang dianggap itu. Nah, terus paragraf ketiganya itu cari previous studies yang esensinya pada titik fokus. Contohnya apa titik fokus itu? Contohnya ini tadi bahas tentang amplification.
Di dalam dalam sebuah amplifikasi itu mesti ada satu interaksi antara teks dan image. Dua, interaksi itu mana yang paling mendominasi, teksnya atau image-nya. Kan ada apa itu buku gambar yang gambarnya gede, tulisannya sedikit. Nah, itu lah yang seperti itu kondisi semacam itu nanti amplifikasinya semacam apa itu. Bagaimana menyematkan amplifikasi secara tekstual di dalam image yang besar, apakah didesel-desel ke atau ada yang dihapus dari image-nya. Nah, itu. Terus ada disrupsi, disrupsi ketika amplifikasi itu mengganggu cerita tidak. Nah, itu cari yang seperti itu, cari yang seperti itu. Bagian titik fokus langsung yang merupakan bagian dari topiknya, subtopik. Nah, gitu. Nah, kalau paragraf satu dan 2 itu eksperiensial, gitu. Studi terdahulunya pengalaman kondisi di lapangan yang beda budaya atau beda konteks itu. Jadi di experience ini ingin membuktikan gimana toh saya menemukan TPA yang seperti ini, TPA yang merubah apa tabel jadi parabel. Ya itu muncul nggak di budaya yang lain, muncul nggak di konteks yang lain itu dibahas itu. Previous studies-nya cari di Google Scholar. Kalau semua sudah tahu kan Google Scholar tinggal ketik terus nanti cari apa isinya apa. Ini contohnya tadi. Oh, kalau di barat itu ada kasus seperti Snow Queen, The Simpsons itu. Itu ada kasus di Qatar itu juga Simpson diganti Al Samsun. Nah, itu jadi ada film The Simpson jadi Al Samsun. Nah, itu kan ada yang ditransadaptasi tidak. Nah, itu kan sama kayak konsepnya tadi. Jadi fenomenanya transadaptasi itu ada di sini itu. Apakah di budaya yang lain, di negara yang lain, di komunitas yang lain itu ada. Nah, sehingga ketika menunjukkan ada, itu oh ini berarti experience-nya ini tidak hanya experience fenomenal bagi saya itu, tapi juga orang lain juga pernah mengalami itu. Lah itu. Sehingga jadi utuh itu penyajiannya. Kadang-kadang nulis intro kan paragraf siji apa, loro apa, telu apa nggak ada apa kesatuannya itu, tidak ada naratif unity-nya. Yang diceritakan tidak utuh gitu. Gitu. Dengan itu seperti ini itu insya Allah utuh. Gitu. Tapi kalau yang nomor 4, oh paragraf satu dan 2 kombinatif. Nah, berarti yang previous studies itu porosnya salah satu fenomena, yang lain mendukung. Itu. Jadi mamanya tadi MU tadi dibantai sama Liverpool 7-0, terus dia pakai kombinatif ya, Mas Gilang dan teman-teman itu pakai kombinatif. Nah, berarti yang previous studies itu cari. Ini tadi social insult. Insult yang lain di dalam konteks sepak bola itu ada enggak? Di akun sepak bola itu ada enggak? Itu. Jadi porosnya insult tadi. Terus respon terhadap insult di sepak bola yang lain ada enggak? Itu disajikan. Itu. Disajikan hanya untuk paragraf. Itu makanya semuanya satu paragraf. Review studies itu ditulis intinya apa gitu aja. Enggak usah dijelaskan panjang lebar. Nanti jadi skripsi malah. Gitu. Satu kalimat, satu frase atau klausa itu boleh gitu. Contohnya tadi reimagination itu. Previous studies-nya langsung bahas ini fokusnya karena reimaginationnya. Oh ada orang namanya Brown Van bahas epic film reimagination. Itu ada tuh Durova reimagination di buku cerita anak. McClellan reimagination dalam fandom. Nah, fandom itu berarti kan respon, fandom perspektif. Identity reimagination itu juga respon, reimagination in augmented reality konteks, ya itu semua. Nah, jadi tetap kalau di kombinatif fokusnya apa dulu, terus yang lain itu didukung dengan ini kan fokusnya ke apa itu reimagination berarti ke esensial, nah, didukung secara eksperiensial dan apa eksistensial gitu. Itu nggak ada yang tanya, tanya, tanya gitu ngobrol. Saya mau tanya lagi, Sir. Oh ya boleh, Mbak Ais. Silakan, Kan, kan tadi silakan. banyak.
Saya aja ngejelasin soal reimagination dari fans ya. Itu kalau di YouTube saya sering lihat kayak ada fans-fans yang kurang puas dengan karakter desain dari show tertentu. Hmm. Terus mereka bikin karakter desain sendiri, terus tulisannya ada imagining karakter ini dari sini. Nah, itu tuh bisa masuk juga nggak, Sir? Tapi kan kalau kayak gitu benar-benar subjektif dari tiap pembuatnya kan, Sir? Ya, umpamanya ingin mengulik tentang seseorang, seorang fan yang tidak puas dengan karya idolnya itu, ya boleh aja bisa. Caranya satu, kalau kenal dengan orangnya, diwawancarai. Apa atau yang tidak puas. Terus ini kalau dibuat puas menurutmu itu yang seperti apa? Nah, itu diwawancarai. Kedua, tidak harus wawancara. Kamu cari fenomena lain di YouTube yang gambar mungkin satu karakter mungkin Dragon Ball, itu, Broly. Nah, dia punya versi yang berbeda. Itu ada banyak ternyata. Nah, itu terus cari polanya apa, itu polanya. Yang sama apa, yang beda apa. Nah, nanti tinggal dibidik pakai teori, teori reimagination itu ada. Atau teori rekontekstualisasi cerita ada. Atau fan fiction itu ada. Atau teori disrupsi fans itu ada. Kan ada itu, fansnya suka mendisrupsi, eh, dia ingin menyuarakan sesuatu kayak dulu film Sonic itu kan, yang kartun itu The Hedgehog itu kan visualnya kan nggak pas, dianggap fans. Terus akhirnya fansnya protes dengan dislike bombing kayak yang di YouTube itu di channelnya Paramount itu. Akhirnya dia dirubah. Nah itu berarti ada pengaruh. Analisa kayak gitu bisa gitu. Berarti pakai audience deception gitu. Itu, Mbak Ais. Jadi nggak cuma dari satu, Sir. Tadi kan pilihannya ada yang satu channel aja. Tapi kalau dari beberapa channel itu terus cari polanya yang sama atau yang beda gitu. Ya, kan ini nyambung dengan apa slide nomor 40 ini. Jadi, artikel itu pada dasarnya itu hanya punya dua mazhab, ya. Membuktikan dan mencari pola. Gitu. Membuktikan itu sebenarnya yang penting enek wis gitu. Ada ada buktinya terus dia diulik fenomenanya dengan teori dan memang masuk ya selesai. Saya nulis kebanyakan to proof, buktikan aja. Dua, sumber datanya banyak, tapi diambil yang fenomenal dari data yang diperoleh. Kalau mencari pola itu saya baru dua artikel yang mencari pola. Mencari pola itu harus membentuk, mencari pattern apa itu kemunculannya itu seperti apa. Jadi kalau mencari pola dulu, mencari pola misuh apa itu, profanity gitu. Misuh di film-film yang di remake dan di apa reimagination, di reimagine itu ya berarti semua misuhnya itu harus di list, filmnya juga ditonton banyak, terus dicari polanya. Itu. Kalau mencari pola ada aturannya. Nah, mencari pola berdasarkan kronologi atau periodisasi di waktu tertentu itu. Terus mencari pola berdasarkan pengarangnya. Oh, kayak Christopher Nolan itu bikin film banyak. Nah, kamu ingin mencari pola kayak kakak tingkatmu dulu nganalisis motif ya, penyajian motif dan leitmotif di film-filmnya Christopher Nolan. Nah, dia berarti harus nonton filmnya Christopher Nolan semua, terus cari akhirnya bisa nunjukkan loh ini polanya ini loh. Christopher Nolan itu kalau bikin film cenderung ada objek seperti ini, maknanya gini lah gitu. Atau bisa mencari pola itu berbasis tadi kronologi, author, bisa berbasis apa? Semangat zaman. Nah, itu kayak sinetron dulu, tukang bubur naik haji dulu, Cinta Fitri, nah, yang di masa keemasan sinetron zaman dulu itu pola penyajian ceritanya seperti apa? Oh, berarti harus nonton sinetron yang ekstensif itu, yang stripping, nanti episodenya sampai 1.000. Nah, itu ditonton semua, terus disajikan polanya. Kan ada itu yang analisis apa tukang bubur naik haji pakai chaos teori. Chaos teori sastra itu ingin mencari tahu
banyak karakter yang muncul itu kelabakan tidak yang bikin itu. Terus nanti endingnya seperti apa? Nah itu berarti dia harus mencari pola. Gitu, Mbak Ais. Kalau kayak gitu harus minimal berapa, Sir? Ya tidak ada. Kalau pattern ya disesuaikan dengan tadi periode, makanya tadi namanya yang MU tadi Mas Gilang dan teman-teman mungkin ingin cari pola. Nah, dia bisa merujuk ke teorinya Zappavikna, anatomi sosial media. Yang dianggap valid itu apa? Anu datanya, kemunculannya. Oh, mungkin 1 bulan dari postingan. Nah, postingan namanya di MU itu dia update di bantai 70 terus dia selama sebulan itu muncul apa aja. Itu bisa. Atau apa? Berbasis yang paling disukai, komen yang paling disukai, itu bisa. Atau komen yang paling banyak dikomen oleh komentar yang lain, nah itu bisa. Jadi sebenarnya yang penting ada panduan secara teoritis untuk mencari polanya. Kalau nggak ada panduannya susah. Makanya sebenarnya kurang tepat kalau minimal maksimal itu sebenarnya tidak ada. Karena harus ada dia patternnya itu ingin dicari dalam kerangka apa? Kerangka waktu, kerangka outer, kerangka zaman. Ada sebenarnya ada banyak kerangka yang lain itu. Gitu Mbak Ais. Terima kasih, Sir. Ya, mungkin ada yang lain sebelum lanjut. Saya Sir izin bertanya. Oh ya, Arthur silakan. Eh, Tadi kan sebelum Zoom Oyachi tadi saya sudah bikin kerangkanya, tapi menurut pemahaman saya, Sir. Nah ini Ya, boleh di-share di sini atau pribadi aja, Sir? ya kalau mau di-share ya silakan. Nah, kerangkanya itu, Sir. Mana nggak kelihatan ini? Di Oh, kolom. oh di kolom. Oh ya. Nah, Oh, Mas Arthur nggak bahas masalah penjudulan ICK ya. iya, Sir. What function of titles are Ya. from isekai anime, Sir? Ya, Nah, ini paragraf 1 ya mending itu. Kan ini fokusnya anu toh, function. objeknya atau yang fenomenal. Iya, Sir. Nah, isekai punya apa? Sub objek yang fenomenal yaitu judulnya sudah sangat distintif karena di isekai biasanya judulnya panjang-panjang dan langsung memberitahu kisahnya tentang apa. Nah, itu mending paragraf 1 itu nggak perlu bahas pengertian anime ya, nggak perlu. Ya, langsung aja itu isekai itu punya apa fitur khusus distintif yang membedakan dari genre anime yang lain yaitu dia judulnya panjang-panjang. Nah, itu. Terus paragraf 2 lanjut karena mulainya eksistensial itu paragraf 2 yang bahas langsung tentang objek yang paling fenomenal kasih contoh. Oh, mungkin contohnya yang paling panjang itu apa tuh? Kan ada itu yang judul yang paling panjang itu ada yang 24 kata itu loh. Lupa saya judulnya itu bahas. Itu ya ada anime isekai dengan judul paling panjang ini gini-gini bahas. Nah, paragraf ketiga yang bahas tentang apa tadi? Mencari previous studies yang bahas tentang isekai. Nah, gitu tentang isekai. Itu. Paragraf keempat, teori apa jenis gapnya apa nanti ditunjukkan. Tuh. Terus diomongkan kalau ada paragraf 5 ditunjukkan. Preface tadi paragraf 3 ini kurang tepat Arthur ya. Jadi sesuai dengan tadi yang di PowerPoint aja. Paragraf 1 fenomena, 2 contoh fenomena, 3 previous studies, paragraf 4 itu gap sama rumusan masalah, 5 baru teorinya. Nah, terus diomongkan ini mau ditembak pakai teorinya Genet di bukunya Paratext itu bahwa judul itu punya 3 fungsi. Fungsi apa itu designation,
terus connotation sama temptation. Lah, ini cenderung yang mungkin 30 anime ini masuk seperti apa. Nah, seperti itu. Gitu, Arthur. Baik, Sir. Terima kasih. Ya, monggo yang lain. Gih, Mbak Zahra, silahkan. Yang angkat tangan Mbak Zahra ini silahkan. Kalau mau ngomong. Zahra, jadi tanya nggak? Zahra Ajeng Larasati. Itu di chat, Sir, udah ada pertanyaannya. Oh, sudah. Oh ya. Iya, Sir, di kolom chat, Sir. Ya, oke. Kelompok saya meneliti tentang non-verbal signs dari courtship, yang-yangan di drama Cina dan Korea. Pada saat pengenal awal, belum courtship, apakah termasuk data? Yo iya, lah. Oh berarti nanti diwoco. Kan ada courtship phase toh. Nah itu ya sebelum yang-yangan kan ya PDKTC, yang-yangannya haram. Itu, itu kan PDKTC. Itu ya data. Itu Mbak Zahra. Mbak Zahra ingin analisis tentang bahasa cinta secara nonverbal ketika pacaran di drama Cina dan Korea. Wah, gitu, Zah? Oke, Sir, terima Ya, kasih. ya. Yang penting jangan pacaran. Neliti pacaran nggak apa-apa. Terus, siapa lagi? Saya mau nanya deh, Sir. Oh Nih, ya, Mas Fajar ya. Ini pemain legendaris Fajar di drama Aladdin. Kelas Benevolence ini bisa WA sama Mas Manda ini. Sing main Fajar ini Mas Manda itu penghargaan. Silakan, ini baru S2 di UGM. oke, baik, Sir. Ini sebenarnya itu lebih ke ini sih, Sir. Kayak kita sebagai peneliti itu kadang apa ya, lebih kan kita udah menentuin judul ya, Sir. Kayak judulnya apa, kemudian objeknya apa, kemudian apa aja gitu outline-nya yang kita teliti itu. Tapi kadang itu kayak bingung gimana caranya untuk seobjektif mungkin gitu. Dan biar tidak terkesan lebih subjektif gitu. Kadang karena kita udah nentuin judul, kemudian objeknya juga, terus kita udah bisa menebak nih alurnya itu hasilnya kayak gimana gitu. So. Kayak riset, temuannya itu kayak gimana. Misalkan tadi kalau misalkan berangkat dari experiential tuh mungkin itu lebih kayak objektif aja untuk temuan hasilnya gitu. Tapi kalau misalkan seperti apa ya, kayak meneliti film kayak gitu, kadang kita sebagai peneliti itu kurang apa ya, kurang terkesan objektif gitu, so. Lebih kepada subjektif, kita udah tahu nih hasilnya kayak gimana. Gitu, gitu aja Ya, sih, Sir. ya, terima kasih Mas Wanda. Nonton film juga objektif sebenarnya kalau kan experiential itu eh, disebut lapangannya tidak selamanya di luar mungkin hiburan tidak. Jadi nonton film itu kalau suka banget itu jadi tahu betul. Nah, itu pengalaman. Itu. Nah, dari pengalaman itu biasanya kalau seseorang itu suka dengan sebuah objek atau sebuah topik, dia akan menggeluti itu. Menggeluti itu dan mencari banyak hal agar bisa memperdalam pemahamannya tentang objek tadi. Oleh karena itu dibutuhkan teori untuk mengeliminasi semaksimal mungkin subjektivitas itu. Jadi namanya Mas Wanda kemarin kan nulis tentang apa itu? Sacrifice ya, feminine sacrifice itu ya. Itu terus terbit di Sinta 2, wah, luar biasa. Itu feminine sacrifice. Itu kan sudah menentukan. Oh, mau analisis yang ada kematian perempuan, short story, terus dia dongeng semua. Nah, itu kan juga objektif, tidak subjektif. Karena didukung bahwa lo ada loh ini apa itu kematian perempuan tuh apa, di beberapa cerita short story. Terus ingin mencari tahu apa
kematiannya apakah beda-beda penyebabnya, terus dampaknya beda tidak. Nah itu. Dan ternyata kan ya dipilih, oh ini apa itu, mastic itu, little little masticle. Nah itu mati karena berkorban untuk ayahnya. Terus ada yang apa itu yang Afrika itu yang mati karena apa tahayul, ada yang mati karena ini perempuan jadi korban semua. Nah, untuk memperkuat objektivitasnya kan ada teori yang bahas khusus tentang feminine sacrifice. Nah itu sudah pas, itu sudah pas karena tadi kaidahnya dapat. Oh, Mas Wanda suka dengan kisah-kisah di mana tokoh perempuannya mati. Gitu. Oh, udah suka kayak gitu. Tokoh perempuannya mati. Terus apa? Lebih spesifik lagi short story, terus lebih spesifik lagi apa? Yang di dalamnya ada keterlibatan atau genre untuk anak. Nah, itu berarti kan sebenarnya dengan mengklasifikasikan semacam itu Mas Banda sudah menunjukkan sisi objektivitasnya. Gitu. Karena sudah, oh, yang saya mau teliti itu kategorinya ini. Nah, biar nggak subjektif, pakai teori feminine sacrifice. Lalu S2-nya ini mau bahas apa? Belum tahu sih, Zat. Oh, Kayak masih terawang-awang dengan nah, saran saya lumayan susah sih. melanjutkan yang artikel kemarin itu, gitu. Melanjutkan di situ. Tapi sekarang saya lagi nulis ini, Cesar, kayak tapi baru masuk ke mau ketemuannya itu judulnya tentang ini applying narrative identity to Hmm. determine typologies of characters dari film The Whale. Naratif identity. Iya, Oh yes. ya, ya menarik. Dan Tapi naratif identity itu nanti bisa dipersempit jadi naratif negotiation. Nah, itu nanti pakai teorinya Wolfgang Krauss itu 2006 itu. Ya nanti kalau bingung WA bisa ya gitu ya. oke, sih. Makasih. Oke, ada yang lain belum lanjut, tinggal 2 slide. Apa ada yang lain dari teman-teman yang lain dari UNS, Unipdu, Unisma? Kalau tidak ada Sir, monggo. saya Yes, ya. Sinten nih? Candika, Sir. Oh, Zaki ya, apa? Ndang. Apa? Itu kan kelompok saya kan bahas tentang fansign-nya Seventeen sama Twice. Nah, di introduction itu apa perlu apa di mention background dari kedua grup tersebut gitu, Sir? Ya. Jadi Mbak Candika sama teman-teman dari Dominate ingin menganalisis fanchan dari apa nih penggemar namanya Seven, Carrot sama One. So, idolnya itu siapa? Seventeen sama Twice. Stray Dog, apa? Seventeen, Seventeen dan Twice. Nah itu. Twice. Ya, paragraf satunya bahas langsung tentang fanchan. Gitu. Kalau ingin kombinatif ya diurutkan. Ada eksistensi yang disebut dengan idol, penyanyi Korea. Otomatis ada fansnya. Nah, di dalamnya dia ada fanchan. Fanchan itu esensial. Lah, lanjut. Fanchan itu esensial karena apa? Sebagai sarana naratif identity, nunjukkan identitasnya. Loh, ini saya beda loh dengan fans-fans yang lain. Dan terus experientialnya, ternyata apa ya? Akhirnya semakin ke sini ya, setiap boy band atau girl band punya fanchan sendiri-sendiri. Nah, itu dikutip. Nah, itu. Nah, jadi kayak gitu. Lah, untuk terkait tadi, apakah nyebutin bandnya Seventeen atau apa, itu hanya info tambahan saja. Seventeen itu apa, itu. Karena kan fokusnya yang utama fanchannya, bukan Seventeen-nya itu. Jadi Seventeen dan apa fans clubnya yang namanya apa tadi? Carrot ya, Carrot wortel apa carrot? Oh carrotku ya, carat. Itu sama yang Once tadi. Nah itu kan contoh aja itu. Yang utama kan fanchannya. Kalau ingin fokus ke fanchannya berarti fenomenanya esensial.
Oh ini fancentingnya itu esensial sekali untuk mendefinisikan dia bagian dari sebuah klub tertentu. Gitu, Zack. Baik, Sir. Terima kasih. Ya, lanjut yang lain. Mungkin masih ada. Sir, saya izin bertanya. Lagi kemudian Ais sama tuh Adam sih. Yo, Ada juga aja, Sir. yo apa? Iya, Sir, kan penelitian saya tentang estetika warna hitam putih dengan korelasi lagu pada The Black Parrot. Itu butuh perbandingan nggak, Sir, sama video klip yang lagu-lagu lain? Ya, kalau Adam dan teman-teman, Mas Adam dan teman-teman itu sudah langsung fokus ke apa gue? My Chemical Romance, The Black Parrot itu kan berarti di situ asumsi yang dibangun secara logis adalah My Chemical Romance itu dia punya apa, fenomena. Jadi langsung diangkat aja itu. Oh ini My Chemical Romance mungkin sangat identik dengan warna hitam. Nah, itu. Maknanya apa toh? Itu maknanya apa? Ingin dikulik ya. Kalau fokusnya My Chemical Romance berarti kan dia eksistensial. Itu. Atau kalau ingin dikombinasikan berarti dibahas dulu. My Chemical Romance itu adalah band yang mengusung genre apa? Genre apa? Kamu dengar? Genre apa? Emo apa? Iya, Sir, emang. Emo sing rambutnya kayak Sasuke ngono lho. Iya, Sir. Oh, shit. Nah, itu. Nah, emo itu. Nah, terus esensialnya apa? Realisasi anu apa color realizationnya itu cenderung berwarna hitam dan putih. Wah, untuk menunjukkan mungkin emosi itu esensialnya. Experientialnya, oh dia mungkin ada respon. Oh ini dari reviewer musik ya. Oh ini anu hitam putihnya itu mendukung apa? Pembedaan identitas, menunjukkan atau mendukung genre-nya. Nah, itu menarik dari satu kesatuan. Nah, untuk yang experiential tadi bisa pendapat dari apa ahli musik atau reviewer musik atau penggemarnya. Nah, gitu. Itu jadi satu kesatuan. Itu karena berangkatnya dari satu objek itu, My Chemical Romance. Gitu, Adam? Iya, Sir, terima kasih. Ya, siapa lagi? Ya, Sir. Apa Is? Soal yang tadi kayak fan teori itu, Sir. Itu saya takut kalau jatuhnya ke malah kayak cocok logi gitu, Sir. Hmm. Gimana? Ya, cocok logi itu istilah ilmiahnya eksponensialisme. Yuk, nggak ada cocokologi ya, ada teori, teorinya masuk ya selesai loh. Nah, itu. Kowe kan nganggo teori ya nyocok-nyocokin di paspor. Nah, itu bedanya cocokologi itu nggak ada teorinya lah itu. Yuk kamu, yuk kita semua ini cocok logi. Kowe nganggo teori di pas-pasin. Paspor ayo cocok tuh, cocok. Ada ke data. Disebut datanya mereka cocok antara informasi dan teori ya disebut data. Nah, cocok kan. Ini bedanya cocok logi itu nggak ada teorinya. Ngono. Ini mung pendapat dewe, dalil dewe ya. Dalil dewe ya, mustahil apa piye yang dalil dewe. Nah, gitu. Gitu is. Oke, siap-siap. Ya, kita lanjut sebentar dulu, tinggal beberapa slide itu. Jadi yang terakhir paragraf 4 itu harus menyajikan gap dan rumusan masalah. Ya, kalau ada gap mesti ada novelty gitu. Jadi hubungan antara gap yang dalamnya ada novelty dan rumusan masalah itu to prove dan to find a pattern yang darinya sebuah artikel itu dibedakan. Itu. To prove itu apa? Kalau eksistensial itu to prove that something exists atau exists with condition atau does not exist. Nah, itu to prove. To prove yang eksistensial. Ingin membuktikan lewat objek tertentu bahwa objek ini ada loh. Gitu. Kayak dulu nulis tentang chibification, ludic adaptation. Semua karya-karya anime itu novel itu ada yang dibikin untuk anak-anak, kasih anak-anak. Nah, itu dibuktikan, tunjukkan.
Semakin banyak buktinya, semakin menunjukkan ada, memang objek itu ada. Jadi kalau to prove yang eksistensial itu menunjukkan sesuatu yang eksis, ada dengan syarat dan tidak ada. Kalau to prove yang esensial ya to prove bahwa sesuatu itu esensial, topiknya itu esensial. Fancen itu esensial. Wah, karena ternyata orang Korea tok. Ning di India nek fancen. Itu ning di Indonesia nek fancen. Sambil apa nonton sambil bawa apa itu? Light stick. Wah, itu ada yang bawa obor mungkin. Nah, seperti itu. Dia fancennya takbiran atau apa. Itu. Terus esensial dengan kondisi. Terus not essential itu. Kalau experience ya itu proof bahwa pengalaman seseorang itu kontekstual, nah, itu bisa diaplikasikan di beragam konteks itu. Atau kontekstual dengan syarat atau non kontekstual gitu. Contohnya apa? To prove something exists. Nah, ini cameo. Cameo itu mikronaratif, itu ada loh di film. Dia fungsinya sebagai mikronaratif, jadi bikin cameo itu nggak sembarangan. Bikin cameo itu harus memikirkan hubungan cerita yang muncul. Jadi kalau di Stanley itu muncul sebagai profesi apa? Itu kalau di Guardian of the Galaxy itu kan dia jadi kayak playboy gitu. Di Tony Stark juga kayak gitu. Lah itu hubungannya apa dengan ceritanya? Apakah cerita makronya itu juga ada unsur-unsur playboynya itu. Terus kalau di Fantastic Four jadi tukang pos itu hubungannya apa? Itu. Itu dibuktikan. Ada bener. Oleh karena itu butuh sumber data yang banyak. Itu menunjukkan objek yang banyak itu bisa. Satu tok ya nggak apa-apa. Satu ya nggak apa-apa. Asal emang benar-benar eksis itu. Membuktikan bahwa suatu itu esensial. Ya, diomongkan itu. Kayak ini contohnya kayak tadi. Amplifikasi itu esensial karena dia cerita anak itu tidak sembarangan dibikin. Jadi ketika menerjemahkan itu ceritanya harus tersampaikan dan biar paham, biar mudeng itu dia harus diadakan di amplification tekstualnya seperti apa itu dibahas dan muncul di cerita-cerita yang lain. Terus kalau experiential itu kontekstual itu. Jadi tadi transadaptasi di TPA, jadi bikin cerita fabel jadi apa? Fabel diterjemahkan, ditransadaptasi jadi parabel, jadi cerita agama, cerita unsur agama. Itu kontekstual. Di tempat lain juga ada ternyata dibahas itu. Itu gapnya itu. Terus ditulis apa? Research questionnya. Kemarin sudah tuh ya research question. Itu. Jadi itu semua 1 sampai 4. Kalau ingin membahas lanjut, ini bisa baca referensi tentang fenomena itu. Terima kasih. Silakan kalau tanya. Waktunya azan maghrib masih lama. Kalau ingin tanya silakan. Monggo. Saya mau tanya, Sir. Ya, apa Ais? Ini lebih ke arah caption, Sir. Gimana? Caption apa? Caption video. Mm-mm. Nggak apa-apa, Caption Sir. di video apa? Video. Di video di internet. Jadi belakangan ini tuh beredar video dengan format tertentu dan di formatnya itu ada subtitle atau caption lupa. Itu yang itu kayak satu format gitu loh, Sir. Tapi inti videonya itu ada patternnya. Itu juga bisa kan? Subtitlenya itu dia sebagai bentuk dari terjemahan atau dia interlingual kan ada yang interlingual, ada yang intralingual. Nah, itu yang apa? Itu sing apa kuwi? Itu tulisannya sama kayak yang orangnya omongin, Sir. Oh, jadi yang diomongke sama tulisannya sama. Sama. Intralingual berarti. Heeh. Terus apa? Muncul karena apa? Propaganda atau apa? Kalau bagaimana sih kayaknya enggak, tapi kayak di itu di konteksnya tuh dia pasti menjelaskan sesuatu yang memotivasi. Motivasi. Ya, Intralingual motivasi. Untuk sosial media nu gitu, koyo real nu gitu.
Iya, Sir. Oh, nah ya kuwi intralingual. Jadi ada studi intralingual yang membahas tentang kegunaan subtitling untuk cyber campaign itu ada. Itu bisa baca tulisan saya, judulnya Quasi Translation itu di situ bahas. Jadi menggunakan subtitling untuk tujuan apa campaign itu ada. Itu teorinya ada. Boleh-boleh aja. Itu. Gitu. Tapi Sir, Apa? nggak ada formatnya. Misalnya pasti lagunya kayak gini, pasti potongan videonya itu detik pertama gambar ini, detik kedua gambar ini itu kayak udah pasti. Tapi ada beberapa video yang nggak ngikutin pakem itu, Sir. Apa itu bisa dimasukin fenomena data atau enggak? Ya, dulu kakak tingkatmu ada yang bahas, kalau nggak salah kelas by Frost itu ada yang bahas tentang fan feeding itu loh. Itu kan kayak mirip yang kamu omongkan itu. Jadi ngepas-ngepasnya antara elemen visual berupa video dan tekstualnya. Nah, itu ada fan feeding. Dia ingin buktikan bahwa fan feeding ini fenomena dengan menyajikan banyak bukti, terus akhirnya diketahui teknik-teknik fan feedingnya kayak apa. Nah, terus konsul, terus tak kasih teori tentang itu hubungan antara teks sama image itu. Ya bisa aja. Yang penting bisa membuktikan lewat teori itu. Oke, Gitu, Sir. Is. Hmm? Terima kasih Gitu. banyak. Ya, ada yang lain, teman-teman? Ada pertanyaan yang lain? Saya mau nanya lagi, Sir. Ya, silakan. Eh, ini ini sih, Sir, apa? Saya baru melihat kemarin tuh ada fenomena di drama Cina gitu, Sir. Judulnya itu Kaisar Pulang ke Desa. Jadi ini Apa? menariknya Kaisar Pulang ke Desa. Judulnya itu. Kaisar pulang ke desa. Apa gue? Ya, itu drama Cina gitu, Sir. Oh, gimana? Jadi itu saya melihat tuh ada fenomena menarik, eh, apa ya, kayak penontonnya itu rata-rata kok suka ya, maksudnya kok suka ya dengan berbau hal-hal yang materialistik gitu loh, kayak mulai dari contohnya itu, eh, ceritanya tuh nggak terlalu, sebenarnya nggak terlalu menarik gitu loh, Sir. Kayak hanya memperlihatkan situ standar kecantikan, terus kemudian apa lagi, tentang kelas-kelas sosial kayak gitu, terus kekuasaan gitu, power gitu di apa menciptakan kekaisarannya gitu. Tapi uh, saya bingungnya kalau misalkan ini tuh diangkat, itu cara memperoleh datanya tuh gimana ya? Maksudnya kayak saya menghubungkan rencananya tuh mau ke konteks sosial masyarakat Indonesia gitu loh sekarang tuh, karena dia itu dramanya ini awalnya di TikTok, terus kita pencet itu TikToknya, dia langsung mengarahnya ke aplikasi drama Cina gitu, dan orang tuh berbondong-bondong untuk membeli koinnya itu untuk nonton seriesnya, apalagi nih ditungguin gitu loh. Jadi kayak kok suka ya orang yang, dan itu tuh menurut saya sih nggak terlalu bagus ya, sebenarnya. Oh, secara apa, secara kesusastraannya, mulai dari actingnya seperti itu ya, terus penokohannya juga nggak terlalu kelihatan wahnya lah gitu. Tapi kok orang mau ya membeli poinnya itu untuk menonton hal yang berbau ya seperti tadi, fenomena materialnya ada, itu standar kecantikannya juga ada. Dan itu saya bingung untuk memperoleh datanya, menghubungkan ke konteks sosial kita tuh gimana ya caranya, apa kita eh, perlu melihat dari respondernya itu melalui aplikasi itu atau gimana ya, Sir? Ya, Bagusnya gimana? ya. Fenomena yang tadi Wanda sebutkan itu mirip kalau di game itu
yang visual novel itu nunggu energinya dapat nah itu atau gacha kalau di apa itu kayak di Genshin Impact itu. Nah itu bisa beberapa. Satu kalau Mas Wanda itu ingin fokusnya pada reception, berarti kan studinya studi audience reception. Nah itu untuk mencari tahu nanti endingnya kan kenapa kok kenapa kok sampai beli kayak gini itu apakah itu nanti ceritanya yang menjadi fokus utama dia penasaran itu. Nah ya, kalau fokusnya audience reception itu kan bisa dilaksanakan dengan beberapa cara, salah satunya lewat angket itu. Jadi penelitiannya naratologi, terus ingin mencari tahu audience reception itu, kok naratologi, audience reception, terus cari tahu lewat angket atau lewat FGD, gitu. Lewat FGD dengan mendatangkan mereka yang terlibat dalam konteks tadi penceritaan yang berbasis hypertext itu kan anu, sastra ergodik nah, berbasis hypertext itu. Nah itu bisa menghasilkan FGD, menghadirkan apa penggunanya, kalau bisa menghadirkan penulisnya, terus pengembangnya itu dan akademisi itu diwawancarai. Nah ada loh fenomena kayak gini itu. Itu kalau dalam perspektif audience reception itu menarik. Tapi ya tadi kalau audience reception itu kan susahnya itu kadang-kadang itu ya karena angket itu ya. Jadi dan mendatangkan orangnya itu kan ya budgetnya mahal. Ya penelitian itu harus sadar budget juga. Nggak ada yang idealis itu. Maksudnya yang penting jadi. Gitu. Tesisnya jadi, ini tesis terbaik tesis yang jadi. Ideal-ideal marah tadi. Atau yang kedua dalam perspektif naratologi. Bentuk karya sastra yang demikian itu kan dulu muncul awal itu dari tahun 1980-an yang itu loh apa kayak Gus Bam pakai pakai point of view orang kedua itu loh. Jadi kalau mau ke kuburan buka halaman 5, kalau mau apa lari buka halaman 3. Nah, itu kan anu apa cabangnya beda-beda. Itu orang akhirnya mencoba-coba itu. Itu asal usul seperti itu. Nah, kalau naratologi bisa dibahas dalam teorinya Genet itu yang hypertext itu. Itu. Jadi di bagian apa toh itu bisa muncul pembeliannya yang banyak gitu. Terus nanti bisa analisis ini ada cabangnya tidak ceritanya, terus nyambung tidak itu hypertext itu. Atau ergodi gitu, teorinya Arset itu 97 itu. Nanti mencari tahu kalau itu diklik menjurus ke iklan, kalau ini diklik apa, nah itu munculnya iklan itu di bagian apa aja? Apakah di bagian yang paling penting terus muncul iklannya sehingga mau tidak mau harus ngeklik iklannya. Nah, itu juga menarik karena sastra digunakan sebagai sarana apa plot digunakan sebagai sarana untuk marketing, untuk cari income. Nah, itu menarik itu. Jadi ada cerita terus Google Book itu loh. Google Book itu mesti yang ditutupi itu kan bagian yang dianggap paling esensial itu. Jadi di cerita itu penyajiannya secara digital itu mesti ada bagian yang dianggap paling esensial dan menarik bagi pembaca. Ditutupi iklan sih, nanti gen iklan, ngeklik, penasaran. Namanya ada adegan mau membunuh, nah. Terus pas mau membunuh ada iklannya, klik dulu baru lanjut. Nah itu konsepnya sama. Nah, studi semacam itu ada studi namanya studi fragmentaris. Jadi pembagian sebuah cerita menjadi fragmen-fragmen karena fragmen-fragmennya dianggap punya nilai jual tertentu. Ini dalam sekarang kan untuk iklan, nah gitu itu bisa. Itu studi fragmentarisme itu bisa. Jadi menjadikan cerita itu fragmen-fragmen dulu enggak kesinambungan itu. Itu atau kalau ternyata case-nya banyak, karakternya banyak, itu kan naratologinya bisa dilihat dari ensemble naratif. Ensemble cast itu loh, karakternya banyak sekali. Itu. Karakternya banyak tadi, nanti gimana cara dia menyambungkan ceritanya dan memonetisasi. Ya, contoh namanya di game-game Genshin Impact itu yang gacha-gacha itu kan karakternya banyak sekali. Nah, dia bagaimana narasinya nyambung dengan narasi utama, tapi dia punya nilai jual sehingga banyak di-download. Nah, itu bisa ditelaah dengan tadi. Gitu Mas Banda. Menarik itu.
Oke, Sir. Kalau misalkan tadi itu saya sempat dengar itu tentang eh, ini ya, Sir. Penerimaan ya, studi tentang penerimaan Ya, nyebar angket itu. Itu ada ininya nggak, Sir? Kayak harus terkumpul berapa gitu, apa gimana gitu, Sir? ya, Atau ada kecup- kecukupan datanya itu harus seberapa banyak gitu, Sir? ya. Jadi kalau basisnya angket itu kan sebenarnya logika yang dipakai itu semakin banyak semakin kuat gitu kan. Itu. Karena ya belum tentu orang itu mau ngisi angket. Jadi ketika dapat data banyak, nyebar banyak, semuanya banyak itu semakin kuat. Gitu. Kalau saya pribadi itu belum pernah mengeksekusi penelitian sastra lewat angket itu belum pernah. Tapi biasanya studi literatur atau anu, mengumpulkan orang itu, FGD itu. Nah, mengumpulkan orang terus dicari pendapatnya seperti apa gitu. Jadi kalau ingin penelitian sastra dengan pendekatan mixed method, kuantitatif dan kualitatif juga ada bukunya banyak itu. Nah, itu ada petunjuknya cara mengeksekusi gitu. Itu menarik ya kalau jenengan pengen apa, S2-nya itu. Gitu Mas Wanda. Kasih, Sir. Oke, sama-sama. Teman-teman yang lain silakan kalau ingin ngobrol. Permisi, Sir. Ya, Boleh izin bertanya? silakan Lila. Mohon maaf, Sir, sebelumnya izin bertanya, kelompok saya ini kan meneliti tentang hubungan MV dengan kisah nyata penyanyinya, Sir. Nah, saya masih kurang paham, Sir, untuk penulisan introduction-nya yang kelompok saya ini itu mencakup apa saja ya, Sir? Bisa apa tuh? Helen tuh. Iya, Sir. Saya ngacung Lila Helen tuh. Iya, Sir. Iya biasa, Helen sih mau. Iya, gimana? Kan itu kan kelompok saya ini kan meneliti tentang hubungan MV dengan kisah nyata penyanyinya, Sir. Hmm, Nah, untuk penulisan introduction-nya itu gimana ya, Sir? Maksudnya itu kayak menulis introduction-nya ini mencangkup apa saja? ya, karena Helen dan teman-teman itu fokusnya pada pencarian tahu koherensi antara narasi dalam musik video. Siapa nih? Rose, Rose, Rose Iya, dengan Sir. kisah nyata, kisah percintaan beliau. Itu kan berarti kalau ditangkap, itu kan sebenarnya yang paling kuat esensialnya. Karena pada dasarnya apa itu dimanapun mesti ada lagu yang narasinya itu sesuai dengan kisah hidupnya. Jadi kalau Helen mengambil satu secara selektif mengambil apa tadi esensial, jangan diomongkan. Rose ini esensialnya seperti apa tuh? Kisah cintanya itu. Oh, toksik mungkin hubungannya toksik terus akhirnya memberikan apa masalah terhadap apa kejiwaan atau apa kurang mudeng. Nah, itu dibahas. Nah, untuk mengekspresikannya lewat musik video. Nah, semacam ini ditembak dengan apa? Oh, teorinya West dan Turner, wadah koherensi material, struktural, karakterologikal itu. Nah, karena menyangkut hidup orang tertentu, nah itu harus ngutip benar memang ada di videonya itu memang merefleksikan kehidupannya Rose lah itu. Nah, bisa nyari dari pengakuannya si Rose itu, ya, ada berita atau mungkin ada yang pernah bahas dalam bentuk artikel. Nah, itu kalau nggak ada ya nanti subjektif itu. Itu bentuk pertama. Bentuk kedua, bentuk kedua bisa kombinatif. Bentuk kedua menyajikan dulu eksistensinya. Ada sosok namanya Rose. Rose itu siapa? Oh, Rose ini dia menciptakan lagu, judulnya apa nih? Ya? Kui lah, judulnya Kui. Nah, itu judul ini dia esensial. Nah, itu karena merefleksikan kehidupan percintaan Mbak Rose tadi. Mbak Rose tadi mengalami mungkin toksik apa itu. Terus experientialnya, oh ternyata direspon banyak oleh fans.
atau mungkin paparazzi atau apa yang mengungkapkan memang ada hubungan antara toxic relationship di dunia nyatanya Mbak Rose dengan music video. Nah, gitu. Itu paragraf satu. Itu paragraf dua ya lanjut. Contohnya apa? Tunjukkan di bagian MV yang pas dengan apa? Kehidupan nyata. Oh, toxic. Nah, mungkin bagian yang toxic itu apa? Itu di videonya apa dijabarkan. Terus liriknya apa? Liriknya mungkin you hurt me apa-apa atau you dumb me apa-apa. Nah, itu tulis terus dianalisis brief singkat gitu. Nah, terus nanti di paragraf 3 nyari itu Helen nyari apa penelitian-penelitian terdahulu yang membahas tentang koherensi antara narasi pengarang lagu, penyanyinya dengan apa lagunya. Jadi kehidupannya dengan lagunya itu berkelindan itu loh. Nah, dicari 5 itu. Terus yang paragraf 4 tunjukkan, oh ini bedanya ini Rose ini fokus ke percintaan yang toksik. Nah, gitu. Atau sajikan pertanyaannya gitu. Gitu, Helen. Helen, Oh, iya, Sir. Terima kasih banyak, Sir. ya. Lila, silakan. Baik, izin bertanya, Sir. Saya mau tanya tentang pemilihan data yang kelompok saya kan, kita kan bahas small talks for comedic purpose ya, yang di SpongeBob SquarePants. Nah, tapi di penelitian saya itu tuh ngambil datanya tuh bagusnya dari kompilasi video atau movie gitu, Sir. Soalnya pas saya tadi tuh nemunya yang di movie, tapi tuh lebih bahas SpongeBob yang mau diangkat jadi manajer. Jadi interaksi dengan pelanggannya di Krusty Krab itu malah kurang kelihatan gitu. Ya, Nah, kalau mau cari small talk yang lebih banyak, terus lebih bervariasi, itu tuh menurut saya lebih banyak di episode serial. Nah, kalau kita ambilnya dari kompilasi itu, apa datanya dianggap valid, Sir? Begitu. ya. Jadi nanti akan punya dampak yang beda. Satu, kalau Lila mengambil movie itu, terus menyajikan analisis small talk. Small talk kan terdiri dari dua, social dan fatigue communion lah itu. Jadi yang ngobrol tentang basa-basi sosial dan curhatan. Nah itu kalau tadi fokusnya ke movie itu, terus ternyata yang penting ada. Saya kira di movie yang SpongeBob diangkat jadi manajer itu ya mesti ada terkait dengan customer. Nah kalau movie itu pasnya adalah dia sumber datanya jelas, terukur itu loh, movie itu gitu. Dengan catatan bahwa movie itu tuh memang punya sisi fenomenal sehingga ketika diangkat itu nanti fenomenanya fenomena eksistensial. Oh ini movie tentang manajer, berarti small talk di office gitu kan. Nah terus baru ditembak dengan teori yang kemarin itu yang small talk di office itu seperti apa, akhirnya masuk. Nah itu tapi kalau apa lemahnya adalah seperti yang tadi Lila ngomongkan itu kan dia variasinya kurang gitu loh karena terdibatasi oleh durasi. Kalau mengambil opsi nomor dua, Mbak Ila ambil nomor dua, terus episode itu nanti takutnya itu malah mencari pattern. Kalau kuat nggak apa-apa cari pattern itu. Jadi di episode season satu lah gitu. Tapi malah jadi skripsi nanti itu. Tapi kalau to proof juga bisa. Yang penting kalau di to proof itu ngambil yang paling bisa representatif dalam konteks fenomenal gitu. Kan SpongeBob seasonnya banyak itu loh. Itu. Seasonnya banyak. Itu. Saran saya memang paling pasti movie-nya itu. Kalau random apa ya yang di potongan-potongan video itu kurang bisa terpercaya karena ini artikelnya ingin buktikan tapi kok pola mencari datanya itu mencari pola gitu loh itu. Jadi saran saya tetap tadi movie tetapi ya tadi yang penting yang bagian interaksi dengan customer itu ada satu aja nggak apa-apa. Itu. Gitu. Baik, Sir. Terima kasih. Ya, Lina. Ada yang lain?
Saya mau bertanya, Sir. Ya, apa nih? Jadi kan kelompok kita itu membahas yang Sam Smith itu loh, Sir. Yang dulu belum terang-terangan tentang identitasnya, sama sekarang udah terang-terangan. Nah, untuk Ya. introduction-nya itu kita jelasin story-nya dulu kok bisa Sam Smith uh, terang terang-terangan atas identitasnya yang sekarang. Kan kita itu mau membandingkan dua MV-nya gitu loh, Sir. Lagu yang dulu sebelum Sam Smith itu terang-terangan sama identitasnya yang sekarang sama yang sudah terang-terangan seperti sekarang. Nah, kita dalam introduction-nya itu kita jelasin story-nya dulu kok bisa dia berubah gitu atau kita jelasin MV-nya dulu. Ya, jadi paragraf 1 ya langsung diomongkan Sam Smith ini dia G, tapi yang pertama dulu dia G-nya tersembunyi, sekarang apa belak-belakan. Nah, itu. Terus dikaitkan setelah itu. Nah, keterbukaan dia dalam G itu apa dan ketertupannya itu apakah memberikan pengaruh terhadap apa penyajian musik videonya. Itu dibahas di paragraf 1. Paragraf 2 kasih contoh. Contoh ketika MV saat dia G-nya tertutup sama terbuka itu seperti apa? Bedanya apa? Terus paragraf 3 cari previous studies yang bahas Sam Smith yang bahas. Nah, nanti logikanya, oh ini ada apa punyamu itu belum ada yang bahas. Jadi koherensi antara apa statusnya sebagai G yang tertutup dan terbuka itu punya koherensi tidak dengan musik videonya. Nah, itu gapnya itu di di paragraf 4. Gitu. Baik, Sir. Thank you. Ya. Siapa lagi? Ada yang lain, teman-teman? Kalau tidak ada, alhamdulillah kita sudahi karena yuk sudah mendekati waktu berbuka. Jadi yang semangat nulisnya, teman-teman dari perguruan tinggi yang lain kalau ingin nulis WTWS silahkan menghubungi nanti bikin kelompok gitu. Gratis ya. Jadi jangan khawatir gitu. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk Prodi, Pak Robit, Pak J yang fasilitasi. Terima kasih teman-teman apa Asgard, Benevolence, Clara Nova, Dominate, para alumni itu yang dan alumni WTWS itu semuanya ada beberapa ini, ada yang dari Jepang, jadi gitu, gitu. Terima kasih. Ya, semoga Bismillah gitu, terbit semua, gitu. Amin. Ya, terima kasih. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sir. Oke, sami-sami. Thank you, Sir. Ya.